Ada yang nanya seperti cetakannya ke orangnya, berapa nih harga desainnya katanya? 6,1. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan desain grafis. Iya, betul. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu channel ini tuh channel apa. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang biasa ngebahas soal desain grafis, bisnis, terus apa Tips lagi? marketing. Tips marketing. Pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di channel YouTube ini. Iya, jadi gitu ya. Dan karena kita itu bagian dari studio desain grafis, tentu aja kita jualan desain. Iya, kita jualan desain logo, desain kemasan produk, desain kalender, desain sosial media, pokoknya segala macam desain untuk kebutuhan bisnis teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Iya. Nah, selain itu juga para pelaku usaha gitu, para UMKM itu sering juga minta bantuan Kebun Desain terkait dengan daftar-daftar perizinan. Iya, kita juga melayani, membantu teman-teman untuk mendaftarkan OSS RBA, terus daftar merek, Iya. dan pendaftaran lainnya. Iya, karena biasanya itu cukup memusingkan Iya. buat para pelaku usaha dan kita bisa bantu buat itu ya. Oke nih Jis, kali ini kita ngebahas desain apa nih? Konon katanya ini harganya agak lumayan nih ya. Ya, kita mau membahas orderan dari Pemda. Pemda ya, katanya teman Pemda Karawang. dulu sempet nanya itu berapa harganya, langsung wah serius bisa jual harga segitu kok bisa gitu. Nggak, kemarin tuh ini percetakannya pun kaget gitu. Oh percetakannya kaget Percetakannya ya? kaget ketika tahu harga desainnya. Ya, jadi kita dapat orderan dari Pemda itu desain kalender. Kayak desain kalender biasanya ya Pemda atau pemerintahan apa gitu ya bikin kalender ya. Ya, perusahaan juga bikin kalender. Oh iya perusahaan juga. Heeh. Nah, kita udah 2 tahun nih bikin kalendernya Pemda Karawang. Oke. Dari tahun 2021, 2022. Nah, semoga tahun depan juga digarap oleh kita ya. Ada lagi ya karena mereka tuh sebelum-sebelumnya itu desainnya tuh itu mulu tiap tahun. Desainnya sama, terus ambilnya percetakannya diganti-ganti kan. Cuman diganti foto sama diganti kalendernya. Iya. Sedangkan ketika pindah ke Kebun Desain kita buat beda-beda tiap tahun tuh, bahkan tiap halaman pun kita beda. Iya, gitu. iya. Oke, untuk lihat seperti apa kalendernya kita lihat cek dulu di komputer. Oke, langsung ke komputer. Nah, sebelum kita bahas ke kalender 2002, kita mau sedikit review nih. Oke. Kalender ini 2020 ya. Oke. Before afternya ada di Instagram kita. Oke. Nah ini before afternya seperti ini, foto doang, ada gubernur dan wakilnya. Nah, Bupati. Bupati. Terus di remake jadi gini. Ini covernya, terus ini isinya. Nah, di remake juga ada Pak Ridwan juga ya di sini ya. Kayak gini. Untuk ini kalender meja. Jadi ada 2 tipe nih, kalender meja sama kalender gantung. Satu lagi yang ini. Kalender dinding ya. Ya, ini before afternya. Nah, ini before after yang tahun 2021. Ini 2020 yang before, afternya 2021. Oke. Nah, kalau yang ini kita karena desain ini kan standar ya. Ya. Nah, kita untuk lompat ke sini tuh lumayan mudah. Oke. Nah, yang susah itu tahun sekarang. Tahun sekarang yang susah. Iya, karena kita harus mengalahkan desain kita sendiri. Oke. Iya. Iya. Jadi gimana caranya kita bikin desain yang lebih baik atau lebih berbeda lah dari desain kita yang sebelumnya gitu. Iya. Mengalahkan sih desain kita sendiri gitu. Nah, itu ya yang susah itu memang nyari idenya gitu ya. Yang tahun sebelumnya tuh ini udah bagus banget sih, mau diganti gimana lagi ya? Iya. Gitu. Biar lebih bagus lagi gitu kan. Jangan sampai kita jadi cuman ganti-ganti foto doang. Nah, ini kita sudah buatkan perbandingannya. Oke. Yang sebelah kiri ini tahun 2021. Nih, tuh. Yang ini 2002 mulai. Oke. Tahun 2022 tahun ini ya. Ya, ini dari covernya. Kalau 2021 tahun lalu ini kita pakai gambar Karawang. Oke. View dari atas. Landscape perkotaan Karawang ya, mau Ya. Karawang ya, daerah kawasan kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang itu gambar bupati. Oke, bupati dan wakilnya ya. Ya, ditambah ada ini sekarang ada visi misi, pengen ada visi misi katanya di situ. Oh, sekaligus ngasih informasi nih ke warga kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, ini masih coklat-coklat ya. Nah, lanjut ke desain berikutnya. Oke. Nah, dari sini udah mulai kelihatan nih.
perbedaannya. Kalau yang ini dia temanya lebih ke coklat-coklat ya, ornamen desain-desainnya. Nah, kalau kita yang di 2022 ini kita lebih full color. Oke, dan dari segi dimensi bidang dimensi kayak gitu, Jess, kayaknya ini lebih heksagonal ya, lebih. Ya, kalau ini kita konsepnya lebih apa ya, lebih ceria, terus lebih kayak kayak lebih abstrak aja gitu. Jadi ada garis yang kan biasanya kan ini dibikin outline nih, dibikin outline sesuai dengan si bidangnya kan. Nah, si outline-nya itu sendiri disimpannya itu nggak sesuai dengan bidangnya. Jadi seakan-akan dia ada di atasnya gitu. Iya, menunjukkan kesan ceria ditambah juga warna yang lebih menunjukkan kreativitas lah. Jadi out of the box, maksudnya jadi ini kan outline-nya harusnya sesuai ininya ya, bidangnya gitu. Tapi ini dia malah melebihi bidangnya kayak gitu. Oke. Nah, yang ini ada di bawah intinya. Untuk formatnya sendiri sama. Ini format dari Pemda ya. Ada foto besar 1, terus ada foto 3 kecil gitu. Iya, menunjukkan kegiatan-kegiatan mereka ya. Ya, dan aktivitasnya itu foto yang besar itu bupati dan wakil bupati biasanya. Yang kecilnya itu gabungan dari wakil bupati dan sekda. Kepala ya, sekda. Nah, ini contohnya ke bawah lagi. Ada warna hijau, biru, pink. Ya, kalau di sini ya, jadi lebih berwarna lah. Dari ini juga, Jis, kan foto dikasih sama mereka ya? Ya. Ini juga kayaknya ada perbedaan color gradingnya ya? Color gradingnya agak beda ya? Agak beda, yang ini agak lebih kebiruan, yang tahun sebelumnya itu lebih warm, lebih hangat gitu. Iya, betul. Mungkin efek ini juga sih, efek ornamennya. Ya, jadi kesannya lebih ini gitu. Nah, ini contohnya. Nah, tantangannya tetap masih di foto ya. Jadi gimana caranya sih foto ini kita kan masuk ke dalam bidang yang heksagonal ini? Iya, yang memotong. Iya. Biasanya kan foto itu persegi lah ya, persegi panjang gitu ya. Sedangkan ini nggak persegi panjang, artinya akan ada bagian yang ke crop. Ya, nah gimana caranya bagian yang ke crop ini kita tetap ngelihat poinnya gitu, poin fotonya. Kayak objeknya misalkan ini ada Pak Ridwan Kamil, ada bupati, tetap dapat gitu. Ya, jangan sampai misalkan si bupatinya kepotong gitu ya, sebelah gitu kepotong. Nah, itu yang agak susah di situ. Oke, trikinya di situ ya. Ya. Nah, ini halaman 1 dan halaman 2-nya itu kita mirror kiri kanan ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk kalender dindingnya. Oke. Kita coba lihat, ini kan agak bingung ya. Coba kita lihat kalau misalkan terpisah kalender dindingnya. Nah, ini. Seperti ini. Ini yang tahun 2022 ya. 2022 ya. Ya, cuman kita belum dapat ininya nih. Kebetulan kita belum ketemu lagi. Ya, belum dapat hard copy-nya, printannya. Oh, printannya belum dapat. Iya, kalau kemarin kita dapat, jadi bisa ngebandingin. Kalau sekarang belum dapat, padahal udah mau habis lagi nih sekarang itu. Iya, udah pertengahan ya. Udah Agustus malah lebih. Udah bulan 8, 4 bulan lagi sisa nih. Nah, lanjut ke kalender meja yang kecil. Oke, kalender meja. Kalender meja sama kayak kalender dinding, ininya foto-fotonya, cuman dia lebih banyak, lebih sedikit sih. Ini kan covernya bupati dan wakil bupati. Tambah quotes, tambah visi misi ya. Di ini juga sama, tapi formatnya jadi landscape gitu. Ya. Karena ini yang ini itu dia buat meja ya? Ya, buat di meja, buat di perkantoran kayak gitulah. Makanya lebih memanjang ke samping, nggak memanjang ke bawah kayak gitu. Nah, terus kalau di sini kan dia kiri kanan gini ya. Nah, kalau dibedain gitu. Nah, kalau ini kayak gini. Dia heksagonalnya di samping seperti ini, bukan heksagonal sih, ini lebih tidak beraturan aja lah ya, tidak beraturan. Tidak beraturan ya. Iya. Nah, ini fotonya itu kejadian di bulan yang
menunjukkan kalendernya. Pelantikan, tuh pelantikan juga. Nah kalau ini kalau ini lebih tiap halaman beda-beda ini ornamennya nih. Ah iya. Nah kalau ini kan di sini ada semacam segitiga gini ya. Nah kita nggak di mirror nih. Kalau di mirror kan bentuknya harusnya mirip ya. Iya. Kalau ini nggak tuh. Ya perubahan bentuk ya. Ya bentuknya berubah. Terus bawahnya juga berubah. Karena menyesuaikan foto juga. Menyesuaikan foto. Kalau ini fotonya dia lebih potret, tinggi. Jadi si gambar ini juga lebih tinggi. Oke. Jadi tiap halaman beda-beda tuh. Yang ini seperti ini. Nah ini seperti ini. Oke. Cuman memang secara konsep sama warna-warni, sama abstrak ya, sama apa namanya, ada outline yang disimpan lebih abstrak aja, lebih acak-acakan gitu. Jadi kesannya lebih kreatif gitu. Oke, paling gitu no. Nah itu ya teman-teman. Before afternya melawan desain kita sendiri. Nah, Jis, iya. Tadi balik lagi nih ngomongin ke awal nih. Ini harganya ini katanya kalau orang tuh lumayan kaget kan, sampai percetakan aja kaget gitu. Iya, kemarin tuh ada kejadian percetakannya ini nanya ke karena kita kan studio desain ya, nyetaknya bukan di kita gitu, nyetaknya di tempat lain. Terus ada yang nanya si percetakannya ke orangnya, berapa nih harga desainnya katanya. 6,1 ya? Iya, katanya kaget katanya sih. Kita dapat laporan, wah 6,1. Mungkin si percetakannya mungkin harus cetak banyak, repot gitu ya. Sedangkan desain kan kita di komputer aja. Tapi sebenarnya ya itu tadi idenya. Lebih kita nguliknya, aduh gimana nih, kemarin kan udah bikin yang versi ini, sekarang harus versi berbeda gitu. Kenapa kaget percetakan? Karena percetakan itu kan fokus dicetak ya. Jadi si desainnya itu mereka tuh kadang tuh ngasih murah. Bahkan ada yang ngasih tuh nggak usah dibayar desainnya, gratis gitu. Ya itu kan karena mereka fokusnya dicetak. Dan desainnya pun itu tadi template kan, tiap tahun tuh sama kayak gitu ya. Jadi nggak usah mikir gitu. Sedangkan kita tuh mikir dan mikir itu sulit gitu. Iya, mereka kagetnya mungkin wah ternyata dari desain pun kita bisa dapat uang. Ya harusnya jadi masukan juga buat percetakan itu ya. Mungkin bisa nggak ngasal lagi lah, nggak bikin template lagi lah. Mereka mungkin meng-hire desainer atau gimana. Iya, nah gitu ya. Jadi kalau ngedesain lagi dari awal itu kan perlu mikir ya. Dan kalau mikir itu perlu waktu. Nah percetakan itu yang penting file ada langsung cetak gitu kan. Iya betul. Dan ini juga proyeknya dikerjakan tuh sebulanan lah, sebulan lebih ya. Karena kita milih fotonya itu kita dikasih foto banyak nih, ribuan. Terus pilih yang bagus untuk di bulan-bulan tersebut gitu. Iya benar. Jadi agak susah juga nih, yang mana nih fotonya yang bagus, yang mewakili gitu. Kadang kan juga udah dikasih misalkan, fotonya jangan yang itu misalkan pakai yang lain. Ada request yang kayak gitu. Ada yang bagus tapi mungkin formatnya kepotong atau gimana susah gitu kan, susah didesain gitu. Kadang request yang kayak gitu tuh yang bikin lumayan harus mikir ya gitu. Ini fotonya udah pas loh. Tapi nggak sesuai dengan selera mereka si fotonya tuh, jangan yang itu fotonya. Jangan yang itu fotonya, katanya. Foto yang bupati aja katanya. Pas dimasukin, aduh ini kurang pas nih sama ininya desainnya, layout desainnya gitu ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi harganya ini segitu. Kenapa bisa mahal? Karena berpikir itu nggak mudah, ide gagasannya itu nggak mudah. Apalagi kita harus melawan desain kita sebelumnya gitu ya. Iya betul. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi Jis? Udah itu aja sih. Dan kalau teman-teman suka video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman supaya yang pengen order desain kalender eksklusif itu bisa langsung. Buat kantornya mungkin ya. Buat kantornya, buat buat bisnisnya gitu ya. Itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi kayak gitu ya. Worth it lah, setahun 6 juta cukup. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.